Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Haleluya. Bapak mama jemaat yang di luar sudah aman kok? Shalom Bapak, Mama, saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih. Syukur kepada Allah yang hari ini membuat kita ada bersama-sama dalam perayaan Pentakosta. Kita bersukacita, kita sehat, kuat, dan bisa menjadi bagian dari orang-orang yang ada untuk mengingat rayakan karya Allah bagi orang-orang percaya dulu di Yerusalem dan hari ini bagi semua orang yang mengatakan bahwa mereka meyakini Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat di mana saja hari ini mereka berada, supaya bersama-sama sebagai sebuah persekutuan orang-orang yang diutus kita terpanggil untuk bersaksi tentang perbuatan-perbuatan Allah dalam beragam bahasa. Majelis Jemaat Bait El Maulafa, terima kasih untuk kesempatan pelayanan pagi hari ini. Sampai hari ini, bagaimana perasaan Bapak Mama menjadi bagian dari sebuah persekutuan yang oleh Gereja Masehi Injili di Timur disebut sebagai keluarga Allah. Orang-orang yang dipanggil dari beragam latar belakang, percaya, status sosial, budaya, pendidikan, dan begitu banyak keragaman lainnya yang memperlengkapi kita untuk secara bersama-sama sebagai keluarga, sebagai sebuah persekutuan orang-orang yang menerima anugerah Allah di dalam dunia ini, mengerjakan tugas pemberitaan, tugas kesaksian seperti yang disampaikan oleh Yesus. Bagaimana perasaan kita? Bagaimana kita merespons perintah Allah di dalam Yesus untuk menjadi bagian dari orang-orang yang bersedia belajar, bersedia percaya, dan bersedia menjadikan hidupnya teladan kesaksian pemberitaan siapa Allah yang mereka percayai. Karena banyak orang boleh mengaku mereka Kristen, tapi apakah mereka mengenali Kristus yang katanya mereka percayai? Banyak orang membaca kitab suci, satu-satunya sumber belajar yang benar yang kita akui sebagai kitab yang membuat kita belajar mengenal Allah. Tapi apakah mereka yang membaca percaya? Dan karena percaya,
mereka bersuka cita mengerjakan apa yang dipercaya. Karena banyak orang membaca kitab suci, tetapi tidak semua orang mengerjakan apa yang mereka baca. Banyak orang dengan bangga menyatakan diri mereka sebagai pengikut Kristus, tetapi apa yang mereka kerjakan dalam persekutuan orang-orang percaya, sebagai siapa mereka membawa diri mereka dalam persekutuan orang-orang percaya, sebagai orang yang siap untuk mengerjakan perintah Allah karena mereka meyakini diberkati dan diurapi Allah, atau hanya menambah daftar anggota persekutuan, daftar anggota sidi jemaat, tapi meyakini bahwa mereka diselamatkan oleh Allah tanpa bersedia mengerjakan apa. Terima kasih Bapak. Sampai sejauh ini sebagai sesama persekutuan orang-orang yang diutus, bagaimana kita melihat gereja mengerjakan misi, memberitakan Tuhan dalam hidup dan karya layan mereka tiap-tiap hari, dimulai dari dalam rumah, di dalam persekutuan orang-orang percaya sendiri, di dalam hidup bermasyarakat tiap-tiap hari. Hari bersama-sama dengan seluruh warga gereja Masehi Injili di Timor yang merayakan peristiwa pencurahan Roh Kudus, kita membaca Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 21 untuk melihat kembali dulu ribuan tahun yang lalu apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang mendengarkan perintah Tuhannya, jangan pergi meninggalkan Yerusalem. Bapak Mama jemaat Tuhan yang terkasih, Yerusalem itu kota yang bagi orang Yahudi itu kota yang punya tempat di dalam hati mereka, sebab di sana ada bait Allah. Bait Allah itu menjadi pusat peribadahan orang-orang Yahudi. Itu artinya di tempat itu orang melihat karya Allah. Di tempat itu orang belajar mengenal Allah. Di tempat itu orang bertumbuh bersama-sama. Di tempat itu orang mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Di tempat itu mereka hadir sebagai orang-orang yang diselamatkan, tetapi yang sadar bahwa mereka orang berdosa, dan karena itu mereka membawa persembahan kepada Allah di bait Allah. Tapi Bapak Mama, kalau kita membaca Injil Matius, kita tahu bahwa Yerusalem pernah menjadi kota yang diratapi oleh Yesus. Injil Matius pasal 23 ayat 37 bercerita tentang bagaimana keluhan terhadap Yerusalem disampaikan. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu. Sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi hingga kamu berkata,
Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Bapak Mama, ini kontrasnya Yerusalem. Tempat di mana harusnya segala sukacita dan damai sejahtera ada secara berkelimpahan. Sebab Allah ada di sana. Tetapi di tempat itu segala kejahatan, termasuk kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan kehadiran mereka sebagai orang percaya, sebagai umat Allah, dilakukan. Di tempat itu juga anak Allah menyelesaikan pekerjaan penyelamatan manusia dalam kematiannya. Tapi Bapak Mama, apakah kemudian peristiwa kematian itu menggagalkan seluruh rencana Allah? Apakah kemudian Allah membiarkan saja orang-orang yang masih menyimpan percayanya kepada Allah, yang masih terus membangun harapnya kepada Allah, kehilangan pengharapan? Tidak. Itu kenapa Yesus memerintahkan murid-murid sebelum peristiwa kenaikan ke surga, jangan meninggalkan Yerusalem. Sebab di tempat di mana karya Allah tidak dilihat, sebab di tempat di mana suara Allah tidak didengar, di sana pemulihan akan terjadi. Di sana kuasa Allah akan kembali dinyatakan untuk memulihkan mereka-mereka yang tadinya percaya kemudian meragu, untuk memanggil kembali mereka yang menyebut diri umat Allah, yang menikmati janji Allah melalui Abraham, Ishak dan Yakub, untuk melihat kembali karya Allah tidak dapat dihentikan oleh kuasa apapun. Maka hari ketika orang-orang Yahudi yang menikmati pemulihan, menikmati janji Allah, kemudian melihat bagaimana pemulihan Allah dilakukan, ketika orang-orang banyak melihat bahwa Yesus sudah selesai, dia sudah mati, ketika banyak orang yang percaya meragu dan mempertanyakan apakah mereka masih ada sebagai umat Allah, sebagai orang yang mempercayai. Peristiwa pencurahan Roh Kudus terjadi di sana. Ada kuasa yang tidak mampu dibatasi oleh kuasa manusia, dan itu dilihat pertama oleh orang-orang yang menolak Yesus dan kehadiran serta karyanya. Itu kenapa penulis Kisah Para Rasul mengatakan, di sana berdiam orang-orang Yahudi dan yang beragama Yahudi yang saleh dari berbagai macam tempat. Itu kenapa penulis kitab Kisah Para Rasul mengutip tulisan Nabi Yoel mulai dari ayat ke-17 sampai ayat yang ke-21 untuk mengingatkan orang-orang Yahudi tadi, yang kamu lihat hari ini adalah penggenapan dari apa yang pernah disampaikan oleh Nabi pada masa lampau. Itu artinya mereka sementara melihat rentetan karya Allah dipenuhi. Itu artinya kamu yang tadinya menolak, sekarang di hadapanmu diperlihatkan segala sesuatu yang kamu butuh untuk lihat dan dengar, supaya jangan kamu lupa lagi meragu dan kemudian menolak Allah. Itu kenapa orang-orang yang percaya kepada Allah berbicara dalam beragam bahasa, supaya mereka semua tahu kehadiran Allah dinyatakan untuk semua mereka.
penggenapan janji hari sedang dinyatakan kepada mereka. Ini penting. Ini penting sekali untuk Yerusalem yang oleh Yesus sendiri sudah pernah ditangisi. Itu artinya peristiwa Pentakosta mestinya menandai sebuah perubahan dari yang tadinya terpecah-pecah menjadi bersekutu, yang tadinya ketakutan, cemas, bimbang dipulihkan, yang tadinya menolak karena tidak percaya, sekarang di hadapan mereka diperlihatkan semua bukti. Ini yang orang Kupang bilang, beta lihat dan beta pumata. Kalau beta lihat dan beta pumata, lalu apa yang harus membuat beta ragu? Tidak ada ya Bapak-Bapak. Kalau kita dengar orang, kita mungkin ragu, betul ya? Tapi kalau kita pumata sendiri melihat dan kita tidak ingin percaya, permasalahan memang ada pada kita. Kitanya yang tidak bersedia untuk percaya. Karena itu pertanyaan pertama bagi kita hari ini. Ketika hari ini kembali kepada kita diperdengarkan berita dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 21. Apa yang kita pikir? Apa yang kita rasa sebagai orang-orang percaya yang hari ini sementara bergumul dan berjuang di dalam dunia milik Tuhan dan situasi-situasi yang sulit seringkali membuat kita goyah, membuat kita meragu, membuat kita tidak peduli. Begitu banyaknya ajaran membuat kita kembali mempertanyakan kebenaran ada di mana. Maka hari ini mempertanyakan itu kembali kepada diri kita masing-masing akan menolong kita untuk melihat sebenarnya kita siapa hari ini. Orang yang percaya kepada Allah, yang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, yang percaya bahwa Roh Kudus dicurahkan untuk membuat orang percaya tidak sendiri dalam perjalanan kesaksian mereka dalam karya nyata hidup tiap-tiap hari. Ataukah kita hanya orang-orang yang menjadi Kristen sekedar meneruskan agama yang diberi kepada kita oleh orang tua kita. Ini penting sekali, sebab statistik boleh banyak, tetapi kita tahu sendiri apa yang terjadi dalam karya layan kita tiap waktu. Apa artinya menjadi Kristen tanpa percaya, tanpa bersedia mempercayai segala sesuatu yang dituliskan kepada kita? Apa artinya menjadi Kristen tapi dengan Alkitab kawan biasa sah, bukan besti, baca Alkitab kalau butuh, berdoa kalau penting, kalau sudah terdesak, bersaksi kalau lagi banyak berkat diterima, jadi semangat menggebu-gebu. Padahal kita baca Alkitab selalu bersaksi kepada kita, orang-orang benar yang kisahnya tertulis dalam Alkitab, hidupnya dalam susah dan senang adalah kesaksian bagi kita. Kita bertanya kepada diri kita, sebab orang-orang yang hari ini bertanya kepada diri mereka tentang siapa mereka sesungguhnya adalah orang-orang yang menerima
tanggung jawab mengenal Allah dengan benar, percaya dan pergi bersaksi. Dimulai dari mengerjakan peran kita masing-masing hari ini secara benar dan bertanggung jawab. Kita mulai dari situ. Sebagai mama, sebagai bapak, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai saudara-saudara, dalam satu ikatan darah, dalam hidup bermasyarakat, dalam persekutuan orang-orang percaya di dalam rumah Tuhan. Orang-orang yang siap untuk memberitakan tentang karya Allah di dalam diri mereka mesti berpulih terlebih dahulu. Sebab hidup mereka paling pertama adalah sebuah kesaksian sebelum mereka menyampaikan apapun kepada orang lain. Karena orang Kupang sekali lagi bilang, lu son dibikin, nah lu omong kasih orang. Kok siapa mau dengar lu? Siapa mau percaya lu? Maka kita paling pertama berpulih. Semua kita orang-orang berdosa yang menerima anugerah keselamatan dari Allah. Maka berpulih adalah sebuah keharusan. Berpulih supaya ketika kita bicara benar, orang mempercayai kita. Kita mau bersaksi. Mulai dari mana? Mulai dari dalam rumah kita masing-masing. Mulai dari peran kita masing-masing. Sebab tidak semua orang bersekolah tinggi. Betul ya? Tidak semua orang fasih berbicara. Betul ya? Tidak semua orang duduk dalam posisi-posisi strategis untuk menjadi para pembuat kebijakan yang mendatangkan damai sejahtera bagi orang-orang. Tapi semua orang bisa menjadi saksi lewat apa yang dia kerjakan. Hal-hal sederhana yang mungkin tidak dia pikirkan akan menjadi berkat bagi orang lain. Tapi ternyata itu menjadi kesaksian. Bapak Mama pernah dengar orang bicara, terima kasih Mama, karena beta belajar untuk teguh hati dalam situasi sulit, karena melihat Mama pun perjalanan dan perjuangan ini. Pernah kita dengar itu? Apakah kita pernah tahu dalam diam dan tenang kita mengerjakan semua tanggung jawab kita? Ada orang-orang yang mendoakan kita, sebab mereka terberkati dengan teladan hidup yang kita nyatakan tiap-tiap hari. Pernah itu? Pernah kita menjadi berkat bagi keluarga-keluarga lain yang bermasalah, tapi dalam diri kita yang sederhana, anak-anak mereka mungkin melihat peran yang tidak mereka dapatkan di dalam rumah mereka, dan karena itu mereka belajar dari kita. Apakah kita tahu bahwa di tengah-tengah tempat kita bekerja, di mana begitu banyak orang hanya pusing untuk membuat diri mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan, lalu ada orang-orang yang bercerita, bersaksi. Kamu lihat itu Bapak tua tuh, hidup tenang, muka berseri, orang sibuk sana sini, tapi dia hanya pusing dan dia pun kerja. Dia tidak merepotkan diri dengan segala hal, karena dia tahu semua orang yang bekerja akan makan. Itu janji Alkitab. Maka untuk apa mengotori catatan sejarah hidup dan pelayanan kita dengan membuat diri kita terlibat dalam hal-hal yang
mengkhianati pengakuan kita bahwa Allah Maha Kaya dan Dia sanggup memelihara semua orang. Itu kesaksian kita. Itu keteladanan kita. Itu tugas kita. Maka semua orang harus punya pedoman-pedoman hidup tentang kebenaran. Dan itu hanya kita dapat dari kitab suci. Siapa yang hari ini masih merasa penting membaca kitab suci di tengah-tengah gempuran teknologi yang membuat kita menyibukkan diri dengan berbagai macam hal yang hari ini dihasilkan oleh orang-orang yang luar biasa. Dengan kegiatan apa kita menghabiskan waktu kita? Cerita, nonton, main Facebook. Berapa banyak orang yang memiliki anak-anak dan percaya bahwa tugas orang tua paling pertama adalah memperkenalkan kekristenan kepada mereka, yang dalam kesederhanaan mereka bisa membuat anak-anak mereka sadar bahwa orang tua saya tidak sekolah tinggi, tapi hidup mereka betul-betul seperti apa yang Tuhan perintahkan. Sebab Alkitab hari ini apa untuk kita? Ada orang yang masih tekun membaca Alkitab tiap-tiap hari. Ada orang yang masih terus rindu untuk mencari tahu kebenaran-kebenaran tentang kekristenan melalui tulisan kitab suci. Supaya mereka tidak asal bicara, saya percaya kepada Tuhan. Tetapi ketika disuruh bercerita, kalau begitu ceritakan kepada kami tentang Tuhan. Mereka bingung mau cerita apa. Apakah anak-anak masih rajin sekolah minggu? Di tengah-tengah begitu mudahnya orang mendapatkan game, di tengah begitu banyaknya orang tua meyakini bahwa cara membuat anak-anak diam adalah kasih mereka HP supaya mereka sibuk sendiri. Apakah orang tua menyadari dampak HP? Apakah anak-anak peserta katekisasi, para katekumen masih mengikuti kelas katekisasi dengan setia? Tidak datang 1 kali, alpa 4 kali. Datang dengan setia untuk belajar, bukan untuk isi absen. Jadi pulang tetap kosong. Apakah seluruh proses pelayanan kita adalah proses belajar mengenal Allah dan dengan begitu mengingatkan kita akan tugas dan tanggung jawab kita? Sebab semua orang yang bersaksi harus punya pengetahuan. Bagaimana mau bersaksi kalau dia tidak tahu apa-apa tentang apa yang disaksikan? Apa yang kita mau saksikan? Kalau kita tidak punya bekal. Kalau kita pernah marah guru tidak siap untuk mengajar. Kalau kita pernah marah dosen tidak siap untuk mengajar. Kalau kita pernah marah pendeta tidak siap untuk memberitakan Injil. Majelis tidak siap untuk memberitakan Injil. Guru katekisasi, guru sekolah minggu tidak siap untuk memberitakan Injil. Hari ini kita bertanya pada diri kita masing-masing. Kalau kita harus mengerjakan tugas kesaksian, apakah kita sudah siap untuk mengerjakan itu? Orang yang mengajar, pertama-tama dia mesti belajar. Apakah persekutuan kita adalah persekutuan orang-orang yang belajar supaya bisa bersaksi? Yang namanya saksi mata, dia harus tahu apa yang sementara dia ceritakan. Betul ya? Kalau tidak dia tukang gosip. Kalau dia tidak tahu, dia baca cerita lebih daripada saksi mata yang ada di TKP. Dia tukang gosip. Anak-anak muda bilang hoax, tukang sebar hoax. Kita hari ini kalau mengiyakan tugas kesaksian, apa yang mau kita saksikan?
Pertanyaan-pertanyaan ini penting untuk membuat kita tahu kita tidak hadir di tengah-tengah dunia ini sekedar untuk berebut oksigen. Kita tidak hadir di tengah-tengah dunia ini hanya untuk membuat pemukiman bertambah banyak dan hutan habis dibuka. Kita hadir untuk tugas pelayanan kita masing-masing. Itu alasan kenapa manusia diciptakan menurut kitab Kejadian 1 ayat 26. Baca itu supaya kita senantiasa mengingat kita bukan hadir kosong di sini. Mari belajar. Kalau Allah memulihkan para murid, Allah memulihkan kita. Kalau Allah memulihkan orang-orang Yahudi yang menolak dirinya, Allah memulihkan kita juga hari. Pertanyaannya, kita siap untuk dipulihkan atau tidak? Karena karya Allah harus disambut oleh manusia. Tidak bisa tidak. Kita siap untuk dipulihkan, maka karya Allah akan dinyatakan pada kita. Itu kepastian. Petrus dipulihkan. Janji Tuhan tidak berubah sekalipun dia menghina. Yesus bilang, Petrus, orang yang pertama mengaku bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang hidup. Dan kepadanya Yesus mengatakan, engkau adalah Kefas, di atas batu karang ini gereja Tuhan akan didirikan. Petrus mengkhianati. Tapi hari ini kita membaca orang ini yang bersaksi untuk kemudian membuat 3.000 orang dibaptis. Kita hidup yang kemarin itu urusan kita dengan Allah. Hidup hari ini tanggung jawab kita. Kita yang memilih. Semua orang yang mau menerima janji Allah harus siap melepaskan hidup di belakang. Kita sudah tidak punya kuasa untuk merubah, tapi kita punya kuasa di dalam Tuhan untuk mengatur hari ini dan besok supaya berjalan seperti apa yang Allah mau. Dalam perjalanan bersaksi, orang mungkin akan mengingatkan masa lalu kita. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Itu catatan yang tidak bisa kita hilangkan. Tapi kita harus membuat mereka melihat bahwa Allah memanggil kita untuk menyatakan seluruh yang Dia tetapkan terjadi dalam hidup kita. Dan kalau Allah memanggil kita, manusia tidak bisa dan tidak boleh kita izinkan menahan langkah-langkah kita. Maka berhenti bisik-bisik untuk siapapun yang kita lihat datang di dalam rumah Tuhan. Berhenti. Sebab tatapan dan bisik-bisik itulah yang seringkali membuat orang gagal untuk melepaskan hidupnya yang kemarin. Karena setiap kali kita melihat mereka dengan tatapan yang luar biasa dan bisik-bisik, orang akan diingatkan dia berdosa. Padahal siapa yang tidak berdosa? Siapa yang tidak berdosa? Kalau kita bilang kita berdosa, Tuhan Yesus tidak mati untuk kita, sebab Dia hanya mati untuk orang-orang berdosa. Kita orang berdosa yang siap dipulihkan Allah. Amin. Selamat menerima seluruh karunia untuk pergi dan bersaksi kemana saja, di mana saja. Seperti yang dibilang oleh tema kita hari ini, dalam beragam bahasa. Jangkauan kita ada banyak orang yang percaya, yang pernah mendengar tentang Tuhan dan yang belum pernah mendengar sama sekali. Mari belajar untuk pergi mengerjakan apa yang Allah mau. Berkat Allah, penyertaan Allah itu pasti. Amin.